Salam, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian, tema perenungan di Minggu Advent kita hari ini adalah teladan kedisiplinan. Saya membacakan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, identitas kita mendahului segala perilaku hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus dan belajar hidup berjalan di dalam Kristus melalui kebenaran firman-Nya, maka salah satu hal kehidupan kita adalah bekerja dengan disiplin, bekerja dengan cara hidup yang tertib. Kita diberi contoh kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika yang ditegur oleh Paulus karena tidak tertib hidup, tidak disiplin di dalam bekerja. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika salah memahami tentang arti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sehingga mereka hanya menantikan kedatangan Tuhan. Mereka hanya berfokus kepada penantian kedatangan Tuhan tanpa melakukan segala sesuatu. Termasuk abai, tidak tertib di dalam bekerja. Tidak suka untuk menjalani kehidupan disiplin kerja keras di dalam bekerja. Justru ini menjadi batu sandungan. Sehingga Paulus menegur dengan kasih. Bahkan Paulus sendiri menjadi teladan. Dia berkatakan, aku berpesan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus sendiri menjadi teladan bagaimana dia tidak lalai bekerja. Dia sungguh-sungguh bekerja dengan giat, sekalipun dia seorang rasul yang seharusnya punya hak untuk menerima segala kebutuhan hidupnya di dalam pelayanannya melalui jemaat-jemaat yang memperhatikan daripada hamba Tuhan, yaitu Paulus. Tetapi justru Paulus memberi teladan, bekerja dengan tertib, bekerja dengan disiplin, supaya menjadi contoh dari kehidupan jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya siapakah teladan hidup kita yang sempurna? Di dalam momen Natal ini kita diingatkan bagaimana ketika Kristus datang dari surga ke dalam dunia, dia lahir dan dia menjadi besar. Bahkan dia mengatakan bahwa makananku setiap hari adalah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Yesus dengan tertib, dengan disiplin, menggunakan waktunya, menggunakan kesempatan yang sangat terbatas. Dia tahu waktu dari Bapaknya sangat terbatas, tetapi dia tidak mau menyia-nyiakan. Dia bekerja, melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia tidak bermalas-malas, dia tidak hidup dengan sembrono. Dia sungguh-sungguh tertib mempergunakan seluruh waktunya, hidupnya, kasihnya, semua pelayanannya untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan di momen Natal ini, di akhir tahun ini, bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana karya-karya kita, ketika kita masih menjadi seorang pelajar, mahasiswa, atau sebagai seorang yang masih studi, apakah kita tertib, disiplin menggunakan waktu kita dengan tidak asal-asalan, dengan tidak sembrono, dengan tidak sembarangan? Apakah ketika kita menjadi seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, baik ketika kita juga bekerja secara mandiri, hari ini Tuhan mengingatkan kita
supaya kita boleh tertib hidup dengan disiplin bekerja dengan baik. Ketika kita bekerja dengan baik, firman Tuhan katakan, bekerja seperti untuk Tuhan, bekerja bukan untuk manusia. Justru melalui karya pekerjaan kita, orang lain melihat siapa identitas diri kita, yang adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan disiplin kerja tentunya, lingkungan pekerjaan kita akan juga berdampak memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak saling menuduh, tidak saling bertengkar, tidak saling menjudge, menghakimi. Dimulai dari siapa? Tentunya bukan dari orang lain. Dimulai dari diri kita. Ketika kita tertib menjalankan kehidupan pekerjaan kita, karya kita, pelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka itu menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kita yang melakukan kehendak Bapa dengan pekerjaan kita. Juga damai sejahtera itu dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita yang belum percaya, sehingga mereka juga boleh melihat karya-karya Allah melalui disiplin kerja kita, melalui kesungguhan cara hidup kita bekerja dengan tertib, sehingga sungguh salam damai sejahtera itu kita rasakan dan orang lain di sekeliling pekerjaan kita juga merasakannya. Mari nikmati damai Kristus melalui disiplin kerja kita dan orang lain juga merasakannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami meneladani Kristus yang bekerja melakukan kehendak Bapa dengan setia sampai akhir hidup dan menyelesaikannya dengan sempurna, sehingga Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang diminta oleh kehendak Tuhan, supaya kami tidak malas, supaya kami tidak menunda waktu, supaya kami juga tidak ogah-ogahan, tapi kami sungguh-sungguh disiplin di dalam bekerja, tertib di dalam melakukan karya pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga hadirnya damai-Mu dalam nama Yesus. Amin.